Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab munakahat atau bab pernikahan. Adapun standar kompetensi yaitu memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Firman Allah dalam Quran Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Arti pernikahan. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara denotatif, kata an-nikah digunakan untuk merujuk makna akad. Sedangkan secara konotatif bermakna hubungan intim. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah
karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, kehormatan, dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya. Ini merupakan nantinya akan kepada hukum nikah. Hukum nikah, asal mula hukum nikah adalah mubah. Ya, mubah. Kemudian dari mubah menjadi wajib. Bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat. Bagi yang mau menikah itu kalau sudah seperti ini maka hukumnya wajib. Kemudian yang sunnah adalah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Makruh. Yang ketiga adalah makruh. Bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Itu pengertian dari makruh. Sedangkan haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Kemudian mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi dua, mu'adab, mu'abbad, dan ghairu mu'abbad. Yang mu'abbad adalah wanita yang haram dinikahi selamanya. Siapa saja? Keturunan, karena keturunan, karena pernikahan, karena persusuan, karena dikumpul atau dimadu. Kemudian ghairul mu'abbad yaitu mahram sebab menghimpun dua perempuan statusnya bersaudara. Jenis-jenis pernikahan yaitu ada poligami, adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Kemudian yang kedua, poliandri adalah perkawinan seseorang wanita dengan laki-laki lebih dari seorang. Perkawinan ini dilarang dalam Islam, hukumnya haram. Kemudian ketiga, monogami adalah perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikah dengan cukup seorang wanita saja. Jadi menikahnya cukup dengan satu orang wanita saja. Dalil-dalil tentang pernikahan menurut syariat Islam. Ya. Yaitu satu, dalil
pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 41. Yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan, terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 72. Yang keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Ini terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21. Yang kelima, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Yang tadi telah kita baca yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 49. Yang keenam adalah pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Ini tadi telah kita baca juga terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.